Selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua yang udah setia banget tontonin video aku, baik videoku yang ini nih atau videoku yang sebelumnya. Ya, as you can see sesuai judulnya ya, di video kali ini aku mau cerita aja ke kalian. Jadi pas waktu aku buat instastory gitu tentang kayak aku lagi nyiapin meal plan aku nih selama seminggu, terus ada yang request bikin dong video tentang gimana caranya aku buat meal plan aku. Ya disclaimer dulu, ini nih berdasarkan pengalaman pribadi aja ya, dan boleh kalian ikutin ataupun boleh kalian modifikasi sesuai dengan kesukaan ataupun kebutuhan kalian masing-masing. So tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ke videonya. Jadi ini meal plan sendiri adalah perencanaan menu makan baik untuk keluarga ataupun untuk pribadi yang biasanya terdiri dari makan pagi ataupun sarapan, makan siang, terusnya snack ataupun dan juga makan malam nih. Kalau misalnya di aku secara personal ya, aku biasanya tuh makan pagi, siang, sama malam. Dan kalau misalnya snacknya ini biasa kalau nggak buah itu aku ganti jajan gitu, biar nggak bosan. Terus sebenarnya ada beberapa hal sih yang nge-trigger kenapa aku tuh bikin si meal plan ini nih. Jadi yang pertama itu tuh karena aku nih di sini merantau. Terus aku gak terlalu suka dengan makanan-makanan di sini. Jadi aku memutuskan untuk masak. Terus yang kedua, karena warung di sekitar kosanku tuh gak terlalu banyak dan gak terlalu bervariasi. Dan kalaupun aku nyari sayur juga, itu tuh cuma sayur-sayur tertentu aja dan aku gak terlalu suka rasanya. Itu kenapa aku juga buat meal plan nih. Jadi aku lebih milih untuk masak sendiri. Yang ketiga, karena aku tuh di kantor kan biasanya kayak kalau mau cari makan siang tuh bingung. Harus mikir dulu makan apa ya siang ini. Itu tuh yang kayak menurut aku lelah banget untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi aku lebih memilih untuk bawa bekal makan siang gitu. Jadi kalau pakai meal plan kan udah tahu nih, oh hari ini bekalnya apa ya gitu, besok bekalnya udah ada, besoknya lagi udah ada, jadi nggak usah terlalu banyak mikir. Terus yang keempat, apalagi kalau bukan lebih sehat dan juga lebih hemat di kantong kita ya. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung misalkan sehari kita hitung kalau makan pagi tuh biasanya misalnya roti gitu ya, ataupun kayak nasi bungkus gitu, atau skip makan ya. Terus kalau misalkan kayak siang ataupun malamnya kita pesan di GoPip, Shopee ataupun GrabPip gitu ya. Itu kan sekali makan tuh bisa sampai 20-30 ribu per kali makan. Terus dikali 2 kali makan berarti sekitar 40-60 ribu. Dikali 7 nih berarti sekitar 280 sampai 420 nih per minggunya ya. Sedangkan kalau misalnya kita masak tuh kita cuman spend tuh sekitar 100 sampai 150 ribu per minggunya. Dan sisanya itu bisa buat beli cemilan ataupun buat beli jajan, atau bisa buat beli buah gitu kan. Jadi menurut aku sih jadi lebih worth it dan lebih hemat di kantong juga ya. Terus yang kelima ini nih baru aku sadarin kayak akhir-akhir ini, kayak ketika aku spend lebih banyak untuk makan-makanan yang di luar gitu ya, itu tuh kayak, atau apalagi makanan yang kayak too oily ataupun terlalu manis, itu jadi wajahku tuh jadi breakout gitu, jadi jerawatan kayak ini nih. Ini contoh masih sisa satunya ini nih, nggak tahu, capek banget ngilanginnya. Dan juga kalau misalnya ya kita di luar itu kan kita nggak tahu nih minyak yang dipakai tuh kayak mana, terus sayur yang dipakai tuh fresh atau enggak, terus bumbu yang dimasukinnya, micinnya, ya kandungan-kandungan di dalamnya tuh kita nggak tahu apa yang dia masukin. Bisa jadi mungkin pengolahannya itu kurang bersih. Sedangkan kalau misalnya kita masak ya, kita bisa tahu nih kalorinya, proteinnya, terus kayak ada banyak seratnya nggak. Kita bisa ngatur sendiri, kita bisa buat sendiri, modifikasi sendiri. Jadi kayak bumbunya seberapa banyak, garamnya, gulanya, atau mau misalnya kita kayak mau benar-benar kayak no micin, no MSG gitulah. Itu tuh kita bisa atur sendiri. Jadi menurut aku juga itu jadi bisa lebih menyehatkan tubuh kita. Dan jadi kita tahu apa yang masuk dalam tubuh kita. Karena kan tubuh kita ini aset ya. Nantinya ke depannya itu kan kita semakin bertambah umur, artinya kita harus tetap jaga pola makan kita gitu. Karena
tiap hari kan kita mengkonsumsi sesuatu. Nah, yang kita konsumsi itu tuh harus kita jaga gitu. Tapi masak ini nih butuh effort. Jadi butuh kemauan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tuh harus ada tekad gitu untuk bisa masak. Tapi kayak aku sendiri kan nggak terlalu jago masak ya. Cuman ya belajar, coba trial error sampai akhirnya ya gak jago, sampai sekarang juga nggak jago-jago amat. Cuman akhirnya aku bisa tahu selera aku tuh seperti apa, bumbunya seperti kayak gimana gitu. Terus kenapa sih aku tuh buat meal plan gitu? Jadi awalnya tuh sebenarnya aku nggak buat meal plan nih. Awalnya kayak aku tuh orangnya yang kayak aku beli dulu bahan makanannya kayak lapar mata gitu kalau udah di supermarket, ataupun misalnya kayak aku kan belanjanya kadang di supermarket, kadang aku belanja online gitu kan. Nah terus aku kayak lapar mata lihat semua kayaknya ini enak deh, ini enak, terus aku beli gitu kan. Terus aku orangnya yang kayak ngelihat kulkas nih udah di meal prep ya, ini udah di meal prep, udah lihat kulkas terus kayak oh ya masak ini aja deh gitu. Dan tetap ada proses mikirnya lagi sih, oh ya masak ini aja deh gitu kan gitu. Terus sampai akhirnya tuh bahan-bahan makanan aku tuh banyak yang sisa, dan kayak kepikiran juga ini banyak banget nyisain bahan makanan nih, dan akhirnya tuh jadinya busuk gitu kan, sayang banget. Jadi mulai dari keresahan itu tuh, mulai dari yang kepikiran kayak bahan makanannya banyak yang sisa, terus lagi nggak jelas gitu kan, akhirnya aku coba tuh buat meal plan. Nah kalau di aku sendiri tuh meal plannya dari Senin sampai Jumat tuh, Senin sampai Sabtu itu aku buat ya. Aku buat meal plan, minggunya itu adalah sesi penghabisan bahan makanan. Jadi hari Minggu tuh aku nggak buat meal plannya apa. Jadi meal plannya adalah kalau hari Minggu sisa bahan makanannya. Kalau misalnya adanya sisanya wortel, kol sama misalnya wortel, kol, brokoli, ya udah kira-kira apa yang bisa dimasak, misalnya kayak sup gitu deh. Terus gimana sih caranya aku buat meal plan? Jadi meal plan ini nih sebenarnya kayak personal gitu loh. Tergantung apa yang preferensi kalian tuh apa yang kalian suka, apa yang misalnya kalian bisa masak. Tergantung kebutuhan kalian sendiri gitu loh. Misalkan makanan favorit kalian juga itu tergantung kaliannya sendiri. Jadi yang pertama itu seperti yang tadi udah aku bilang, hari Senin sampai Sabtu itu aku buat meal plan nih. Aku buat apa aja yang aku mau makan. Kalau misalnya Minggu itu adalah sesi penghabisan bahan makanan. Tapi kalau bahan makanan ini nih bisa kayak buat sampai minggu depannya lagi, ya udah aku nggak habisin di hari Minggu itu juga. Aku bisa buat bahan makanan itu sampai minggu depannya lagi gitu. Terus yang kedua nih, yang kedua itu biasanya kan kalau aku bikin meal plan tuh makan pagi, siang, sama sore atau malam ya, tergantung kalian makannya kapan. Aku biasanya makan tuh di jam 6 sampai jam 7 tuh waktu makan aku. Terus kalau misalnya pagi itu biasanya aku orangnya tuh nggak terlalu suka makanan-makanan yang berat. Jadi biasanya kalau pagi itu makan yang ringan-ringan aja, kayak misal aku makannya pancake oat, terus biasanya atau bisa juga kayak pisang sama susu, ataupun sereal, ataupun roti gitu. Jadi nggak terlalu berat di aku. Terus kalau misalnya siang, kalau misalnya dulu tuh aku lauk untuk siang sama sore tuh atau malam harus beda gitu loh. Jadi kalau misalnya siang makan ayam, malam bisa makan ikan. Terus siang itu misal sayurnya tumis wortel sama ini ya toge, malamnya tuh bisa kayak cuman sayurnya itu bisa salad gitu loh. Jadi itu tuh kalau misalkan dulu. Tapi kalau misalnya sekarang aku lebih mikir yang lebih simpel juga dan ternyata lebih enak di aku. Jadi aku menetapkan satu lauk protein, bisa protein nabati ataupun hewani, yang nggak harus satu sih, terserah kalian. Dan itu tuh buat siang sama sore atau malam. Jadi aku masaknya sekali aja kalau yang untuk proteinnya. Nah kalau untuk sayurnya itu harus masak di waktu tersebut gitu loh. Jadi kalau buat makan siang ya buat bekal ya. Kalau buat bekal masaknya pagi. Kalau buat makan malam ya masaknya malam itu juga gitu loh. Jadi selalu fresh dan selalu baru kalau misalnya sayurnya. Jadi nggak ada didiemin tuh berapa jam gitu, nggak ada. Yang ketiga tuh biasa kalau dari aku sendiri adalah pilih yang familiar, terus bisa masaknya dan biasa kalian makan. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa masaknya ya coba-coba aja dulu, namanya juga trial and error. Bisa kalian nonton YouTube, bisa lihat buku resep. Jadi kira-kira tuh
ngelihat nih persediaan kalian kan gini ya sebelum buat meal plan. Misalnya kayak aku mau buat ayam lada hitam, apa aja sih yang harus ini, terus bumbunya apa aja, kira-kira bisa deh masaknya, coba. Namanya juga trial error gitu kan, sampai kita menemukan rasa yang kita mau, ya mau gak mau harus dimakan juga gitu. Jangan sampai itu tuh jadi food waste atau makanannya jadi terbuang sia-sia. Terus yang keempat yang tadi aku udah sebutin tuh, kalau gak mau ribet ya makan lauk proteinnya tuh buatnya sekali masak aja. Kalau sayur wajib dadakan. Tapi kalau yang crispy gitu ya, kalau yang misalkan kayak tempe goreng itu kan misalkan yang dibalur tepung gitu kan, itu kalau misalnya udah kalau nggak dimasak dadakan kan jadinya tuh rasanya nggak enak ya, terus teksturnya juga nggak enak. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang kayak menyangkut kayak crispy atau tekstur, aku saranin kalian untuk masak on the spot, artinya masak di waktu itu juga gitu. Misal buat makan siang ya masak untuk makan siang, malam-malam ya makan malam. Kecuali untuk bawa bekal ya. Kalau untuk bawa bekal ya beda lagi, karena kan gak bisa kalian masak di kantor juga. Terus yang kelima, kalau misalkan kalian udah selesai buat meal plan selama 1 minggu itu, kalian ya mulai nih jabarin kira-kira bahan makanan apa aja yang dibutuhkan untuk buat menu 1 minggu itulah gitu. Terus kalian catet, kalian hitung sesuai porsi kalian. Karena kan kalau aku sendiri meal plan-nya buat personal, jadi catat aja sesuai untuk perkiraan. Trial dan error dulu aja, kalian coba-coba dulu aja. Jadi misalkan kalau minggu ini kelebihan, oh berarti next time sayurnya harusnya cuma segini aja gitu. Misalnya cuma 200 gram aja gitu. Terus kalau misalnya itu ya udah kalian tinggal belanja aja, bisa belanjanya di pasar, bisa di supermarket. Kalau aku belanjanya sekarang ini belanja lebih memilih untuk online gitu. Jadi tinggal kayak WhatsApp aja tukang sayurnya, terus nanti dia nganterin gitu. Karena lebih gampang ya yang pertama, terus sayurnya dipilihin juga, jadi nggak pusing milih sayurnya mana yang bagus mana yang enggak. Terusnya juga kayak hemat waktu gitu, harganya juga nggak jauh beda gitu dari di pasar. Kalau aku yang beberapa kali survei itu nggak terlalu jauh beda aja gitu. Jadi kalau aku lebih memilih untuk belanja online. Tapi untuk kalian yang seneng belanja di supermarket atau di pasar, ya silahkan aja, go gitu loh. Intinya kalian happy. Terus yang ketujuh, kalau misalnya kalian bingung tuh harus masak apa sih minggu ini gitu loh. Pertama, cari masakan favorit kalian yang bisa kalian masak. Terus nextnya kalau bingung lagi, cari aja di Google. Tulisannya gini, meal plan seminggu. Nanti keluar tuh meal plan. Kira-kira apa sih yang bisa kalian tiru gitu loh. Terus bumbu-bumbu yang wajib ada di setiap belanjaan aku adalah bawang putih, bawang merah, sama kalau di sini nyebutnya tuh cabai burung. Mungkin ada yang bilang jengek kali ya di sana. Terus ada yang bilang cabai setan. Itulah kalau yang wajib ada di setiap belanjaan aku. Terus udah sih, paling kalau misalnya itu udah tinggal kreasi kalian sendiri aja, kesukaan kalian, preferensi kalian. Intinya yang kalian seneng makannya. Nah itu tadi adalah cara aku buat meal plan versi aku. Dan kalau misalnya ditanya, pernah gak sih bosen sama meal plan yang udah dibikin? Pernah dong, namanya juga manusia gitu kan. Terus kadang pernah gak sih malas masak? Pernah, kadang ada di satu sisi yang kayak udah capek banget, besoknya udah capek untuk masak, akhirnya ya udah nggak buat tuh meal plan-nya, dicoret. Terus bahan makanannya jadi gimana? Ya bahan makanannya aku olah di hari Minggu. Jadi kenapa hari Minggu itu aku nggak buat meal plan, supaya bahan makanan yang tadi keskip itu tuh bisa diolah. Dan kalau misalnya bahan makanannya bisa lebih awet lagi 1 minggu lagi nih, ya udah aku buat meal plan dengan ada yang bahan makanan itu tuh, bahan makanan. Jadi intinya tuh pinter-pinter kalian aja. Dan kalau di aku sendiri jadinya food waste-nya aja kayak bahan makanan yang terbuang tuh jadi lebih dikit sih, meskipun tetap kalau di aku kadang masih suka kelewat ada beberapa gitu. Tapi at least udah meminimalisir si bahan makanan yang nantinya akan terbuang. Kalau misalnya kayak daging-dagingan ya, kayak ayam, ikan, itu tuh awet banget di aku. Jadi kalau misalkan masak ayam ataupun ikan, aku selalu bagi pas meal prep-nya itu per porsi gitu. Dan kayak beberapa minggu yang lalu ya, pas minggu lalu itu tuh
aku belanja cuman sekitar habisnya 55.000 aja. Nanti aku akan tunjukin cara aku meal prep ya. Nanti di video abis ini ya aku tunjukin cara aku meal prep. Dan biasanya kalau yang tadi protein itu aku bagi per porsinya, per porsi aku makan. Kalau sayur kayak aku langsung campur aja. Yang penting adalah disimpan di tempat yang baik. Yap, mungkin segitu dulu aja videoku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tuh bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalkan ada salah kata ataupun salah perbuatan atau pengucapan, aku minta maaf ke kalian semua. Semoga bisa dimaafkan ya. Dan kalau misalkan kalian mau request video apa lagi yang harus aku buat ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video. Bye-bye.